Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وجنوده وأنصاره ومن سلك سبيله ومن صار على نهجه ومن جاهد في الله حق جهاد أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jemaah Masjid Baitul Tadhkir rahimani wa rahimakumullah. Hadirin sekalian, beberapa hari yang lalu bahkan sampai dengan saat ini masih cukup viral ya. Jadi pembahasan yang berkenaan dengan coronavirus gitu ya. Baik di dunia maupun di negeri kita Indonesia yang insyaallah kita cintai ini ya. Jadi akibat kepanikan yang luar biasa, harga masker jadi naik. Yang biasanya 20 atau 30 ribu satu boxnya bisa sampai 300. Bahkan ada seorang dokter ketemu dengan saya, dia bilang, "Ustaz, saya nyuruh staf saya beli masker, itu ada yang sampai ditawarkan satu boxnya itu 900 ribu." Ini keterangan seorang dokter. Walaupun akhirnya dia coba cari, akhirnya dapat satu boxnya 370 ribu. Ya. Allahu alam. Jadi ini sebetulnya cara-cara zalim ini begitu ya. Di saat orang lagi butuh harganya malah mahal begitu ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah ya bebaskanlah Indonesia begitu ya, insyaallah dari virus corona ini ya. Karena kalau saya perhatikan orang kemarin itu panik sampai saya kasih komentar begini sama istri saya. Ini orang kayak nggak punya Tuhan aja ya. Ini orang kayak nggak punya Allah begitu kan. Panik begitu ya. Baru corona. Itu juga suspeknya 2 orang awalnya kan. Bagaimana kalau azab neraka itu diperlihatkan? Kira-kira pada panik nggak begitu ya? Ini hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita berislam dengan baik, kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, saya kira insyaallah mudah-mudahan kita aman lah insyaallah dari virus corona ini. Ya, karena Islam adalah syariat atau agama yang sangat menegaskan, menjelaskan, bahkan menuntut orang-orang beriman itu atau kaum muslimin untuk senantiasa hidup dalam keadaan bersih. An-nazafatu minal iman gitu kan, dalam sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebersihan itu bagian dari keimanan. Ya. Bahkan sunnah bagi kita untuk senantiasa memperbaharui wudu. Sekarang baru viral nih, orang bicara tentang memperbaharui wudu, padahal sudah 14 abad yang lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan teladan kepada kita semua. Bahkan juga kita diajarkan doa yang luar biasa di pagi dan di petang hari sebagai doa perlindungan, baik itu dari virus ya, maupun dari berbagai macam hal-hal yang gaib yang tidak terlihat oleh diri kita. Ada satu doa kan, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Itu udah jelas itu. Ya. Dengan nama Allah yang dengannya, gitu kan? Bismillahilladzi la yadurru, yang dengan nama Allah ya, tidak ada satupun yang bisa memberikan mudarat baik di langit maupun di bumi kecuali atas izinnya. Nah, jadi itu ya, itu diamalkan. 3 dibaca di waktu pagi, 3 dibaca di waktu petang, insyaallah. Kalau ternyata masih kena juga, ya qadarullah. Ya. Artinya itu takdir Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita.
Nah, hadirin sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin sedikit menyampaikan apa sebetulnya hikmah dan keutamaan sakit dalam Islam. Jadi agar kita memahami juga apa sih sebetulnya hikmahnya dan keutamaan sakit itu dalam Islam. Jadi kita tidak bahas apa coronavirus atau COVID-19 gitu ya. Tapi kita bahas apa hikmah dan keutamaan sakit ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sakit itu atau ujian itu pada diri kita. Hadirin sekalian, di dalam surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat ke-35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Apa kata Allah? Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Jadi absolutely kita semua pasti mati. Jadi kita ini camat semua, calon mati. Ya. Jadi kita semua pasti akan mati, cepat atau lambat. Ya, nunggu giliran aja lah. Ada yang matinya karena virus corona, ada yang matinya karena gagal ginjal, gagal jantung, macam-macam. Ya. Ada lagi yang matinya karena gagal menikah barangkali gitu ya. Ya. Dan seterusnya kan. Jadi setiap yang bernyawa pasti akan mati, tinggal waktunya saja. Jadi kematian itu sesuatu yang pasti bagi diri kita. Kemudian kata Allah, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Ya, jadi cobaan itu jangan dimaknai hanya yang buruk-buruk saja. Tapi kalau dalam ayat ini kebaikan juga ujian. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini sehat, kaya, ya, punya pekerjaan yang baik, penghasilan yang cukup, itu juga ujian sebetulnya. Tapi kalau Bapak Ibu hari ini merasa penderitaan, sakit, nggak punya duit, ya, apalagi yang punya gajian gaji 3 koma ya, begitu tanggal 3 udah pada koma ya, lewat dari tanggal 3 ya. Sama gaji 10 koma juga begitu, begitu lewat tanggal 10 udah pada koma juga begitu kan. Dan kamu akan dikembalikan wa ilaina turja'un, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Nah, hadirin sekalian, ketika menafsirkan tentang ayat ini, apa kata Al-Imam, apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi Ibnu Abbas ini seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan keluasan ilmu dalam tafsir Quran. Ya, jadi ketika menafsirkan surat Al-Anbiya ayat ke-35 ini, apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Maksudnya wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Itu maknanya adalah kami akan menguji kalian dengan kesulitan dan kesenangan. Jadi sulit itu ujian, ya, senang itu ujian. Enggak punya pekerjaan itu ujian, nganggur itu ujian, dan punya pekerjaan dengan gaji layak itu juga ujian. Bahkan kemudian kata Ibnu Abbas, dengan kesehatan dan penyakit. Sehat itu ujian. Waktu sehat rajin nggak ibadah sama Allah Subhanahu wa taala? Karena banyak orang dikasih sehat tapi nggak taat, ya kan? Banyak orang dikasih sehat tapi maksiat. Ujian dia, dikasih sehat malah buat maksiat. Begitu pula dalam sakitnya. Ya, ada orang yang kalau lagi sehat rajin ibadahnya, begitu dikasih sakit drop. Padahal tetap rajin walaupun dalam keadaan yang memang tidak baik. Biasa sholat ke masjid, mungkin sholatnya di rumah, tapi tetap sholat tepat pada waktunya. Ya, biasa rajin baca Quran di masjid, sekarang karena nggak bisa lagi ke masjid, baca Qurannya di rumah, gitu kan? Hanya memindahkan tempat saja, keadaan saja begitu ya. Jadi itu ujian. Jadi sehat itu ujian, sakit itu ujian. Kekayaan dan kefakiran, itu kata Ibnu Abbas. Jadi orang kaya itu ujian. Jadi orang fakir juga ujian. Maka dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah mengatakan, aku melihat surga dan aku lihat yang paling banyak menghuni surga itu adalah orang-orang fakir. Hati-hati orang-orang kaya nih. Hati-hati orang-orang kaya. Jadi yang paling banyak di dalam surga siapa yang dilihat Nabi SAW? Orang-orang fakir. Ya, bukan berarti nggak boleh kaya. Ya, bukan berarti nggak boleh kaya. Silakan. Ya, tapi ingat, kalau kita kaya, gunakanlah untuk kebaikan. Supaya apa? Hisabnya ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau punya sahabat kaya, teman kaya, bos kaya, ya, doain. Mudah-mudahan, ya,
kekayaannya bisa menjadi jalan baginya untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Sama kalau punya teman pejabat, penguasa, doakan biar dia amanah. Sebab apa? Sebab jadi penguasanya sebentar, hisabnya lama nanti di akhirat, detil. Jadi pejabat berapa sih? 1 periode 5 tahun, 2 periode 10 tahun, tapi nanti di akhirat hisabnya detil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi bersabda, "Man nuqishal hisaba udziba." Orang yang kalau cenderung dihisab dengan detil, dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ingin begitu kita dihisab, apa? Hisab yasira. Hisabnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya hadirin sekalian, jadi pejabat itu enggak mudah, jadi pimpinan itu enggak mudah. Ya. Tanggung jawabnya besar. Tapi kompensasinya juga besar. Ya. Tapi pertanggungjawabannya di akhirat juga besar. Gitu ya. Makanya ada orang bilang, kalau gitu Ustaz, saya jadi orang biasa-biasa aja. Iyalah kalau begitu, saya juga setuju itu. Tapi kan kalau semua jadi orang biasa, siapa yang jadi leadernya? Siapa yang jadi pemimpinnya, kan begitu. Ya. Jadi kepemimpinan itu amanah, ya, jadi orang kaya itu amanah, gitu ya. Nah ini hadirin sekalian. Jadi sekali lagi, kekayaan itu ujian, fakir itu juga ujian. Sebab ada orang yang ketika fakir lulus ujian, dia rajin ibadahnya. Begitu jadi orang kaya, nggak pernah ke masjid, nggak pernah lagi ikut taklim, nggak pernah lagi baca Quran. Jadi apa? Fakirnya dia lulus, kayaknya dia nggak lulus. Tapi ada yang sebaliknya, begitu diuji dengan kekayaan, lulus dia, wah hartanya. Tapi begitu Allah uji dia dengan kefakiran, ngedrop dia. Seakan-akan nggak terima keadaannya, kok tiba-tiba saya sudah banyak berinfak, dermawan, tapi kemudian Allah uji dengan kefakiran. Allahu alam, Allah kan maha berkehendak, ya kan? Allah maha berkehendak. Kemudian apa? Uji dengan halal dan haram. Halal haram itu juga ujian. Yang halal, yang haram. Situ mau pilih mana? Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun, gitu ya, dalam satu hadis kan. Yang halal jelas, yang haram jelas. Di tengah-tengahnya itu ada yang syubhat ya. Nah, sudah yang syubhat itu biasanya ke arah yang haram. Nah, itu juga ujian. Dari yang banyak yang halal, kenapa yang haram juga diambil? Gitu ya. Pekerjaan yang haram, ya, jadi pekerjaan yang haram. Begitu pula makanan dan minuman yang haram. Padahal kalau dihitung-hitung dari yang haram lebih banyak lah tetap yang halal itu kan. Begitu ya. Pekerjaan dari yang haram lebih banyak pekerjaan yang halal. Ya. Jadi tukang parkir halal. Ya. Jadi mungut-mungutin tuh sampah tuh, cari pengepul-pengepul sampah halal. Ya. Daripada jadi satpam diskotik, bar, haram, ikut-ikutan semuanya kan. Ya. Nah, ini hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak, begitu pula makanan dan minuman yang halal jauh lebih banyak dari yang haram. Ya. Makanan yang haram, babi, anjing, bangkai, itu kan, dan beberapa yang lain. Yang halal, banyak betul. Daging domba, ya, sapi, kambing, ayam, unta, ikan, berbagai macam jenis ikan. Kalau doyan ikan cupang juga bisa dimakan. Iya, serius, ikan cupang halal. Cuma siapa yang tega makan ikan cupang? Dari kecil sudah kita biasa tahu ikan cupang itu ikan hias. Siapa yang tega makan ikan mas lagi bunting, ikan koki kan? Siapa? Ya, nggak tega, ya. Begitu kan, yang ada ya sudahlah, kalau mati sudah. Ya, kalau ya artinya nggak kita makan gitu, kita makan yang lain. Ya, kemudian ketaatan dan kemaksiatan, petunjuk dan kesesatan. Ya, jadi itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu an. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Sehingga dari ayat ini hadirin sekalian, dapat kita ketahui bahwa berbagai macam penyakit juga merupakan cobaan. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dan tentu saja di balik cobaan ini ada hikmah. Gitu ya. Ada hikmah, ada keutamaan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Inna idhamal jazaa' ma'a idhamal bala'. Wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis rahu Tirmizi, ya, dengan sanad, dengan derajat hasan. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya pahala yang besar itu didapatkan melalui cobaan yang besar. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pahala yang besar, cobaannya juga besar. Kehilangan uang 10.000 rupiah cobaan, ya pahalanya ya sesuai lah, ya.
Tapi kehilangan uang 1 juta itu cobaan, ya mungkin ya pahalanya juga sesuai lah. Ya. Tapi kalau kehilangan sesuatu yang jauh lebih besar dari itu, tentu pahalanya juga besar. Ya. Kita kehilangan orang yang paling kita cintai dalam hidup. Siapa? Istri, suami, ya anak, mungkin kedua orang tua kita itu. Ketika kita bersabar, insya Allah pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena ini cobaan besar. Ya, sebab dalam Al-Quran tidak ada cobaan terberat dalam hidup manusia kecuali kematian. Iya. Antum kehilangan mobil nih, diparkir di depan, ya, hilang di depan kantor bea cukai. Insya Allah, begitu hilang, bulan depan antum bisa minta ganti sama bea cukai. Dirembus, enggak ya? Terlaluan, ente salah parkir gitu kan? Emangnya apa gitu kan? Akan begitu ya? Enggak, tapi insya Allah lain waktu. Boleh jadi Allah kasih rezeki untuk beli mobil lagi kan gitu. Apalagi kita diajarin doanya kan? Kalau dapat musibah, Allahumma ajuruni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Oh, pertama kalimat istirja dulu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya kan? Sesungguhnya kami dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Setelah itu baru kemudian kita tambahkan dengan doa. Allahumma ajuruni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah balasan, ganjaran, pahala atas musibah yang aku terima. Wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, beri ganti dengan yang lebih baik. Ya, makanya kalau bapak parkir Avanza di depan bea cukai hilang, bapak amalin doa itu. Mudah-mudahan bulan depan bapak dapat ganti Fortuner insyaallah. Ya, begitu. Kan wa akhlif li khairan minha. Ya, yang lebih baik dari sebelumnya. Ya, ternyata bukan Avanza. Ya. Digantinya sama Daihatsu Ayla. Kok lebih baik? Iya, karena kemarin Avanza second nih, Ayla baru gitu. Maksudnya kan lebih bagus gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, jadi kalau kita mendapatkan cobaan, itu pahalanya besar. Tapi persoalannya tidak ada cobaan musibah terberat dalam hidup manusia itu kematian. Ya, kalau mobil satu saat bisa beli lagi, kalau ada rezeki insya Allah ya. Motor begitu. Tapi kalau yang sudah mati coba, oh suaminya mati, dapat santunan dari kantor berapa? 200 juta, emang bisa balik tuh suami? Enggak kan? Ya, tetap aja. Ya, yang ada tinggal kesedihan dan semua yang tersisa hanya air mata. Begitu dalam sebuah syair. Begitu Pak ya? Begitu. Ya kan? Itu rada bener juga tuh syairnya, rada bener ya, rada bener gitu kan. Ya, ini hadirin sekalian. Jadi cobaan berat, insya Allah pahalanya besar. Gitu ya. Nah, kemudian apa kata Nabi SAW? Maka ketika Allah Subhanahu Wa Taala mencintai seseorang, Allah akan uji dia. Allah akan coba dia. Tapi ingat, jangan ente maksiat. Ya, tiap hari dugem, sholat nggak pernah. Begitu dikasih cobaan melarat atau ada penyakit, lagi diuji nih, ya. Ente kapan taat ya tiba-tiba ngomong diuji, ya, gitu kan? Kalau kita dekat dengan Allah, berbuat baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya tidak bermaksiat kepadanya, lalu kemudian Allah berikan ujian-ujian berupa misalnya penderitaan, itu tandanya Allah cinta sama kita. Antum tiap malam rajin tahajud, tapi ya ada saja masalah dalam hidup, ya. Ya pekerjaan lah yang mungkin gajinya belum layak, gitu kan, dan seterusnya lah. Gitu. Nah ini baru nih, ya Allah uji dia satu kaum, seseorang ya, dengan diberikan ujian. Oleh karena itu barang siapa yang ridha menerimanya, Allah ridha kepadanya. Barang siapa benci dalam menerimanya, Allah benci kepadanya. Makanya sudah ridha saja, ya. Terima apa yang sudah Allah berikan untuk kita. Nah hadirin sekalian, karena kehidupan bagi manusia itu tidak lepas dari namanya ujian, ya. Jadi hidup ini ujian, cobaan, ya. Karena cobaan ujian itu merupakan sunnatullah dalam kehidupan. Maka dalam surat Al-Ankabut ayat kedua Allah menyampaikan, Allah menjelaskan kepada kita, ahasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan begitu saja ketika mereka mengaku mereka beriman? Ya, lantas mereka tidak diuji. Allah pasti akan uji kita. Gitu ya. Jadi ujian itu sunnatullah, manusia diuji dengan perkara yang disukainya maupun yang tidak disukainya. Perkara yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Ya, nah di antara perkara yang tidak menyenangkan itu, ya yang tidak kita sukai itu adalah sakit.
Siapa sih yang suka sakit? Kan nggak ada ya. Siapa sih yang mau sakit? Long kita izin nggak masuk kantor aja kadang belaga sakit, gitu kan? Bukan minta sakit. Ini hadirin sekalian ya. Jadi sakit itu termasuk ujian, cobaan, ya. Nah, apa itu sakit? Ya salah satu kondisi yang tidak enak, yang tidak diinginkan oleh manusia, ya. Begitu ya. Terutama ya bagian tubuh yang merasakan begitu ya. Ya tidak nyaman, ya tidak enak. Bahkan setiap manusia sesungguhnya ingin sehat, bahkan berupaya untuk menjaga kesehatannya. Ya tapi yang namanya sakit kan ya kadang-kadang harus diterima ya sebagai satu musibah. Yang memang itu adalah merupakan cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang kita harus menerimanya, menjalaninya dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Saya sering bilang dalam beberapa kesempatan, Nabi kan bilang begini, inna dunya khadiratun ulwatun. Dunia itu sesungguhnya hijau dan manis. Oh enak dunia ini nih, hijau dan manis. Tapi saya bilang selama antum sehat dan kaya, ya. Jadi selama antum sehat dan kaya, dunia ini hijau dan manis, enak aja ngelihatnya. Sehat, kita kaya. Tapi coba hilang salah satunya, antum sehat tapi nggak kaya. Mau jalan-jalan, ya nggak punya duit. Ada mobil nggak ada bensin. Ya, mau beli bensin nggak punya duit, ya ATM udah habis semua, nggak enak. Atau kaya tapi sakit, ya jalan-jalannya ke rumah sakit terus, cek ini cek itu, periksa ini periksa itu, USG kelar, MRI kelar, apalagi di atas MRI kan ya, itu nggak kelar-kelar tuh. Tapi kalau sehat kaya, enak jalan-jalan pak. Kemarin ada artis 3 bulan keliling dunia. Ya, ada kan? Artis Indonesia 3 bulan keliling dunia kan? Closingnya umroh, cakep banget tuh. Husnul khotimah tuh insyaallah. Ya, karena saya taunya teman saya lagi bimbing umroh kemarin pas di masjid pas di Masjidil Haram dia foto sama suami istri artis berdua itu. Saya bilang, berarti udah selesai nih perjalanannya, mau balik ke Indonesia. Itu enak, sehat, kaya. Jadi dunia ini indah aja bawaannya. Jadi pekan ini ke Eropa, pekan depan ke Asia gitu kan. Pekan depannya lagi ke Afrika, keliling-keliling aja tuh, sehat dan kaya. Tapi kalau nggak ada dua-duanya, belangsak kata orang Betawi gitu ya. Jadi sakit itu nggak nyaman ya. Makanya seorang ulama salaf mengatakan orang kalau sakit itu kehilangan 3 hal. Ya kan? Pertama apa? Keceriaan di wajah. Yang kedua selera makan. Yang ketiga hilang dosanya. Jadi kalau sembuh 2 balik, 1 nggak balik. Apa yang 2 balik? Keceriaan di wajah. Apa yang balik? Selera makan. Apa yang nggak balik? Dosa. Kalau kita bersabar Pak ya, atas penderitaan yang kita alami, atas penyakit yang kita alami. Ini Masya Allah. Makanya kita kalau sakit kenapa? Keceriaan di wajah itu hilang. Makanya kita tahu kan orang kalau gesturnya itu lagi sakit Pak. Iya nih, saya udah 2 hari ini gak enak badan. Badan lemas, pucat gitu kan, dan seterusnya lah ya, keringat dingin, macam-macam tuh. Keceriaan di wajah hilang. Apalagi anak-anak, berasa banget tuh bocah. Kalau lagi sakit tuh, diem aja ya, yang biasanya ceria, udah. Ya kadang tidur aja seharian. Yang kedua, selera makan. Allah cabut itu selera makan, biasanya. Walaupun saya alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau sakit, termasuk ini yang nggak hilang sama saya, selera makan. Ya. Alhamdulillah. Makanya orang kadang-kadang suka nggak percaya, antum sakit saat iya, tapi kok makan nambah-nambah gitu kan. Iya, memang keceriaan di wajah berhilang, tapi selera makan nggak hilang. Alhamdulillah gitu ya. Bahkan kadang-kadang kalau makan banyak, antum makan agak banyak kan nih, lagi nggak enak badan nih begini. Lagi kurang sehat, kurang sehat ya, sop janda 2 mangkok kan begitu. Gimana sehatnya? Enggak, kalau sehat jaga diri gitu ya. Nah ini hadirin sekalian ya. Jadi ya selera makan tuh ya ngaruh tuh. Ya makanya kita kadang kalau nemenin orang sakit ya kan, nasi seporsi ya diberikan, ya makan cuma setengahnya. Syarat aja supaya biar bisa makan obat ya. Makanya kadang-kadang yang sakit siapa yang nambah berat badannya itu siapa yang jaganya? Ya Umi nasi gorengnya nggak habis, sayang banget, cuma ketika suap, ya kita yang jaga yang makan ya kan, jadi begitu
Ya, jadi jagain orang sakit itu bukan berarti antum ikut sakit, harus sehat. Bahkan jargonnya gitu. Saya harus tetap sehat, jaga orang sakit. Ya. Makanya yang sakitnya susah tidur, yang jagain banyak tidur. Biar sehat gitu kan. Karena udah begitu yang sehat sembuh, yang jaga sakit gitu kan. Jangan sampai, makanya harus dijaga. Ini hadirin sekalian ya, itu sakit ya. Nah, lalu apa hikmah dan keutamaan sakit dalam Islam? Yang pertama, sakit menjadi kebaikan jika bersabar. Dalam sebuah hadis sahih dari Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khairan, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu." Jadi orang-orang beriman itu menakjubkan urusannya. Ya. Jadi apa kata Nabi SAW? Kalau Allah uji dia dengan kesenangan, dia bersyukur. Syukur itu baik baginya. Ketika Allah uji dia dengan musibah, begitu ya, dengan kesusahan, dia bersabar. Dan sabar itu baik baginya. Jadi luar biasa. Kita mau dikasih Allah yang mana? Kaya, senang, kita bersyukur. Ketika Allah uji kita dengan susah, dengan penyakit, dengan penderitaan, kita bersabar. Dan sabar itu baik bagi kita. Ya. Nah, ini hadirin sekalian ya. Jadi yang pertama, sakit menjadi kebaikan jika kita bersabar. Ya udahlah, kita nggak punya pilihan lain kecuali bersabar. Untuk apa merutuk penyakit? Ya kenapa? Karena dengan merutuk penyakit kita juga nggak kemudian lantas sembuh. Kan gitu ya. Bagusnya kita banyak berzikir ya. Bagusnya kita banyak berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, sakit itu menghapuskan dosa. Jadi penyakit merupakan pengampunan atas kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Mungkin dengan hati, pendengaran, penglihatan, dengan seluruh anggota tubuh. Bahkan terkadang penyakit itu juga merupakan dosa atau hukuman dari masa lalu kita. Dari perbuatan yang pernah kita lakukan. Ada orang perokok berat, 15 tahun dia berhenti ngerokok, 20 tahun dia berhenti ngerokok. Menjelang akhir hayatnya tiba-tiba divonis CA paru, kanker paru, stadium 3. Ternyata apa? Masa lalunya pernah ngerokok. Kalau dia bersabar, maka penyakit yang dialaminya sampai pada akhirnya mengantarkan dia meninggal dunia, itu menjadi kafarat bagi dosa-dosanya. Gitu kan? Nah, jadi itu. Jadi ada saja. Ya memang ada juga yang kemudian selamat. Ya Allah kan Maha berkehendak begitu ya. Allah kan yang akan memilih caranya terhadap diri kita, bukan kita yang request. Ya Rob, saya dulu pernah begini, penyakitnya ini aja deh. Enggak begitu ya kan? Bisa jadi enggak terjadi yang begitu, justru penyakit yang lain, ya cobaan yang lain gitu ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura surat ke-42 ayat ke-30, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Contoh, corona. Kita kan nggak tahu nih dari mana. Penyebabnya apa? Ya, sampai sekarang kan masih menjadi misteri kan. Ini virus yang memang muncul karena Allahu a'lam, karena memang iklim dunia yang berubah, atau karena virus yang direkayasa oleh sebagian manusia yang dengan kecerdasan ilmiahnya, ya, lalu kemudian ditimpakan gitu kan kepada yang lain. Allahu a'lam. Ya, saya nggak berani berspekulasi, tapi yang jelas virus itu ada faktanya. Ya, berlindunglah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan. Jadi kalau kita dapat susah, musibah, penyakit, ya sudah bersabar. Insya Allah mudah-mudahan Allah maafkan kesalahan-kesalahan kita. Bahkan dalam sebuah hadis sahih dari Imam Muslim, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Ma yusibul mu'min min wasabin wala hatta al-ham yuhimmuhu illa kuffira bihi min sayyi'atihi." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim. Tidaklah seorang mukmin, orang beriman ya, tertimpa satu musibah berupa rasa sakit yang tak kunjung sembuh. Misalnya udah 2 bulan nih badan kita sakit rasanya. Sabar aja udah Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan itu jadi kafarat dosa. Iya nih Tat, saya tulang sebelah sini ini udah 2 bulan nih sakit. Dicek ke dokter, kata dokter nggak ada apa-apa. Ya, apakah ada osteoporosis dok? Nggak ada.
Nggak ada kan? Nggak ada masalah Pak. Sakit ya sudah. Berarti sabar misalnya gitu kan? Ya sabar. Ya mudah-mudahan itu jadi kafarat bagi dosa-dosa kita. Jadi musibah berupa rasa sakit yang tak kunjung sembuh, rasa capek, rasa sakit, rasa sedih, dan kekhawatiran yang menerpa, melainkan dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Indah betul rasanya jadi orang beriman ya. Capeknya aja jadi kafarat, sakitnya aja jadi kafarat ya. Bahkan rasa sakit, rasa sedihnya pun itu jadi kafarat bagi dosa-dosanya. Ya. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Bahkan dalam hadis yang lain, dalam hadis sahih yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Muawiyah radhiyallahu an. Dia berkata, dia mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in yusibul mu'min min jasadihi yu'dhihi illa kafarallahu anhu bihi min sayyi'atihi." Tidaklah satu musibah menimpa jasad seorang mukmin dan itu menyakitinya, melainkan akan menghapuskan dosa-dosanya. Pak, nggak ada yang mau kejedot kepalanya, tapi lagi turun dari mobil kejedot sama kap mobil jeduk, benjol. Astagfirullahaladzim, ya Allah, mudah-mudahan jadi kafarat bagi dosa-dosa saya. Antum jangan anggap sepele jidat kejedot tembok benjol. Itu termasuk kafarat. Kan tadi menyakiti fisik kita kan. Kalau kita sabar, bahkan kita sering astagfirullahaladzim, ya Allah, innalillahi, ya Allah, benjol deh, gede. Cuma kalau kita sengaja kan nggak mau kita. Kafarat dah, nggak boleh. Makanya benjolnya juga kan nggak sengaja. Aduh, jeduk benjol, kurang ajar loh, gitu. Jangan, makasih ya, gitu. Mudah-mudahan di kafarat gitu kan, sama. Termasuk lagi jalan, olahraga, wah gitu ya, jogging, jalan sehat, nggak pakai sepatu, nyeker, kaki sobek kena beling. Itu kafarat bagi dosa. Serius. Ada satu ketika seorang ustadz, saya minta gantiin saya ceramah di kawasan MM. Karena waktu itu saya ada tugas di satu tempat. Saya bilang, Ustadz, antum gantiin saya ya. Saya nggak bisa hadir. Siap. Dia gantiin saya di salah satu perusahaan di kawasan MM. Seminggu atau 2 minggu setelah itu dia ketemu saya, Ustaz Rizal, Masya Allah. Kenapa Ustaz? Saya bilang, mudah-mudahan dosa saya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Jadi pas anak parkir, turun dari motor, itu rupanya ada pecahan keramik. Dia mau khutbah, sobek kakinya tuh, berdarah. Sampai Allahu alam dibawa ke klinik perusahaan apa ya, dibalut. Tapi dia tetap khutbah. Dia bilang, ini mudah-mudahan ini cara Allah menghapus dosa-dosa saya. Jadi begitu. Lagi parkir motor, kena di bawah standar gitu kan, gitu kan. Emang nggak enak kan di bawah standar. Di bawah standar tuh biasanya kuku bisa copot tuh. Makanya hidup di bawah standar juga nggak enak. Ya, makanya di atas standar lah hidup ya. Di bawah standar tuh nggak enak, sakit Pak, sakit di bawah standar tuh, sakit. Saya hampir copot dulu kuku ya, jempol tuh kan di bawah standar. Ya. Tapi kalau di atas standar enak kita insya Allah. Jadi begitu kan, ini jadi kafarat ini. Ya, apa saja ya, kepala yang benjol, tangan yang tiba-tiba entah kenapa kecengklak, sakit gitu ya. Ini. Coba kan dalam situasi normal nggak ada orang yang minta kan, tolong dong cengklakin tangan saya, tolong dong bikin benjol kepala saya, tolong dong cari beling, kayaknya mau saya gesek-gesek kaki saya biar luka nih. Kafaratnya enggak lah. Tapi ketika itu terjadi, sabar, karena itu kafarat bagi dosa-dosa kita. Ya, hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad. Kata Syekh Syuaib Al-Arnud rahimahullah, hadisnya hadis sahih gitu ya. Jadi itu ya hadirin sekalian ya. Itu yang kedua. Yang berikutnya, apa keutamaan dan hikmah dan keutamaan sakit dalam Islam? Sakit membawa keselamatan dari api neraka. Ada 2 hadis yang saya sampaikan, dua-duanya sahih. Pertama dari Imam Muslim. Apa kata Nabi SAW? Janganlah kamu mencaci maki penyakit demam. Karena sesungguhnya dengan penyakit itu Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa manusia sebagaimana tungku api menghilangkan kotoran besi. Rawahu Muslim. Jadi kalau demam jangan dicaci, sialan nih demam. Jangan. Astagfirullahalazim. Ya Allah, mudah-mudahan jadi kafarat bagi dosa gitu kan. Sebab apa? Kalau demam boleh izin nggak masuk kantor. Yang nggak boleh izin nggak masuk kantor itu kalau izinnya meriang. Karena dari asal kata riang kan, gembira kan, itu
Harusnya masuk kantor itu. Mau apa? Saya meriang. Datang. Nggak ada cerita, datang. Ente lagi riang nggak? Kan meriang Pak. Iya, tapi kan riang asal katanya. Kecuali ente bilang, maaf Pak, saya lagi mendemam. Ya kan demam kan? Itu dia. Maka yang benar bahasa Indonesia yang mana yang benar nih? Ya, mau maaf Pak, saya lagi membatuk, lagi mengingus, ya kan? Gitu. Nah, jadi itu. Jadi jangan maki itu demam, jangan dicaci. Ini kafarat. Kemudian dalam hadis yang lain juga hadis sahih, sakit demam itu menjauhkan setiap orang beriman dari api neraka. Tuh lihat. Hadis sahih. Jadi sabar aja. Ya. Makanya Rasulullah SAW sekalipun dosa beliau sudah diampuni oleh Allah, penyakit yang mengantarkan beliau sampai wafatnya apa? Demam kan? Demam Rasulullah, demam, panas. Sehingga Nabi minta diambilkan air dan kemudian Nabi berwudu. Ya, gitu kan? Ya. Dan ini hadirin, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan yang terakhir, apa hikmah dan keutamaan sakit? Mengingatkan hamba atas kelalaiannya. Ya, kalau lagi sehat mah lupa sama Allah. Oh, kesana kemari. Kayaknya nggak bakal mati, nggak bakal sakit. Tiap hari dugem. Tiap malam minggu dugem. Wah, kesana kemari ya. Dinas di luar kota paling menyenangkan. Jauh dari bini kan. Ya, alasannya tour of duty ya. Wah, luar biasa ya. Nggak ada yang lihat ya. Makanya dulu pejabat-pejabat pada beraninya yang di Jakarta. Karena pejabat daerah kan. Waktu di Jakarta masih ada Alexis ya. Gitu kan? Ya kan siapa yang tahu kelakuannya di Alexis. Ya, orang di pejabat di Sulawesi, pejabat di Kalimantan, jauh kan bininya mau nyamperin kan? Ya. Begitu. Tapi pejabat dari pusat sama juga kalau ke daerah ya. Nah, gitu. Sama-sama cari masjid ya. Untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena saya pernah gitu ya, ketika ada tugas dakwah di salah satu provinsi di luar Jawa, saya bilang, mau kemana Mas? Ini Ustadz mau nemenin, ada pejabat dari pusat datang. Oh, berarti minta ditemenin kan? Ditemenin ya. Emang ditemeninnya kemana? Gitu, di masjid gitu kan? Iya. Dulu di Kalimantan Barat itu ada daerah, bukan dulu, sekarang masih ada daerah namanya Singkawang ya. Singkawang itu terkenal kopi pangku. Iya. Begitu kan, kadang-kadang ada yang suka minta ditemenin ke kopi pangku, makanya ada istilah wisata malam. Saya kadang-kadang suka lewat itu malam-malam ya. Tapi perjalanannya dari Sambas mau ke Pontianak gitu ya, ada ceramah gitu, ada acara lah gitu ya. Kata teman-teman yang bareng, tusat. Saya lihat, kenapa ada yang pakai plat merah? Gitu kan. Gitu ya. Padahal plat merah kan enak kopinya. Ya, nggak pernah nyobain. Karena saya bukan penggemar kopi gitu kan. Saya sukanya teh gitu kan. Iya, teh ya, saya kira itu. Jadi sakit mengingatkan hamba atas kelalaiannya. Makanya kenapa Fir'aun itu sombong, angkuh, sampai ngaku jadi Tuhan. Kata para ulama, Fir'aun itu nggak pernah sakit sepanjang hidupnya. Belagu dia jadinya. Jadi belagu, dia nggak pernah sakit sepanjang hidupnya. Kalau antum kita kan baru lahir aja udah step kuning, ya kan? Apalagi cacar air, ya, cacar campur timun lah, apa segala macam kan, nah, dan lain-lain lah, gitu ya. Saya kira itu ya. Jadi dibalik penyakit dan musibah mengembalikan seorang yang tadinya jauh dari Allah kembali dekat. Punten ya. Makanya banyak orang tobat setelah sakit. Ada yang nggak pernah ke masjid, boro-boro ikut taklim, begitu stroke baru. Begitu udah stroke, jalan udah begini-begini ke masjid. Ya, udah sembuh baru ke masjid. Kata jamaahnya, kata temennya, hati-hati loh kalau nggak ke masjid stroke lagi. Oh iya, insya Allah rajin. Masa nunggu stroke dulu baru ke masjid? Kalau stroke penyakit mah nggak enak. Tapi namanya stroke nggak enak juga. Habis makan dikasih stroke nggak enak juga kan? Berapa? 2 juta, udah enteng bayar. Jadi begitu ya. Jadi dikasih sakit dulu masa ya. Apalagi yang repotnya begitu ketemu dokter, apa kata dokter? Pak, usia bapak tinggal 4 bulan lagi pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu udah nisful maut, itu udah setengah mati itu. 4 bulan lagi, ya Allah. Padahal dia tahu kan, dokter cuma manusia biasa. Yang menghidup dan matikan itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi udah, udah. Besok minta pensiun langsung. Kenapa Pak? Pensiun saya
sisa 4 bulan saya mau tinggal ke masjid. Wah, ibadah aja tiap hari, luar biasa. Ya. Itulah ya manusia ya, kadang-kadang begitu. Kalau udah sakit, belangsak baru inget Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala lagi jaya, sehat, wah mau lupa aja, lupa gitu. Tapi memang itulah kadang tabiat manusia itu demikian. Saya kira itu ya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini waktunya kelewat gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, mudah-mudahan Allah lindungi semua insyaallah kita ya dari berbagai macam penyakit yang berbahaya ya. Allah senantiasa sehatkan kita ya, insyaallah kelak Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dan insyaallah Allah pertemukan kita semua di dalam surganya. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum, uhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.